wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua. Nama saya Ahmad Bagus. Kebetulan keempat ini rekan saya ini udah kenal Pak. Saya udah sering kegiatan dan sering berbagi. Jadi saya rasa tidak perlu saya sampaikan lebih mendalam ya, terkait dengan saya. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dewan Juri, mohon izin Dr. Dede, Pak Denny. Terima kasih juga untuk pendamping saya yang dan si Kawang sudah datang, Pak Deki dan Dul. Ya. Kita di sini katanya berbagi, saling menguatkan, tidak menjatuhkan. Sini saya memandang ada 5 praktek baik. Nah, 5 praktek baik itu akan bisa saya terapkan di sekolah saya. Jadi mohon untuk masukkan praktek yang sudah saya sampaikan dan mohon juga berbagi praktek yang sudah Bapak Ibu dikerjakan di sekolah, sehingga ada 5 praktek baik yang kita bawa ke sekolah kita masing-masing dan bisa kita terapkan. Jadi itu intinya ya. Jadi saya menganggap ini bukan saingan tapi kolega untuk saling berbagi dan saling menguatkan. Ya, terima kasih. Saya mengangkat praktek baik itu Gembira Dong. Dari pemilihan nama itu memang memiliki sugesti. Saya ingin kegiatan ini bisa menyenangkan warga sekolah. Jadi saya namakan Gembira Dong, yaitu akronim dari gerakan Mari Budayakan Literasi Dongeng. Latar belakang mengapa saya mengangkat program tersebut. Yang pertama, kita di Kepulauan Merdeka ini ada namanya pemulihan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu pasti tahu pemulihan pembelajaran, bahkan sudah viral ya. Sudah viral bahwa anak SMP, SMA itu untuk membaca ada yang belum bisa membaca. Itu menjadi keprihatinan kita. Khususnya untuk guru SD ini menjadi kok di SD dinaikkan, kok diluluskan. Seperti itu ya. Ya, karena kita tahu itu disebabkan oleh COVID. Selama 2 tahun lebih kita mengalami COVID sehingga ada loss pembelajaran. Makanya minat baca rendah. Makanya kami di sekolah memiliki inisiatif. Kami melakukan refleksi dengan kawan-kawan guru. Bagaimana cara meningkatkan minat baca? Kami coba refleksi bagaimana kalau dimulai dengan hal yang menyenangkan. Nah, karena buku bacaannya yang sesuai dengan fase anak jenjang A, B, dan C, dan sesuatu yang menyenangkan. Nah, mendongeng ini kan sesuatu yang menyenangkan. Kita ingat mungkin kita waktu kecil sering didongengkan, itu sesuatu menyenangkan. Tapi sekarang ini sudah luntur saya lihat. Setiap daerah itu ada namanya. Kalau di Samas itu namanya bekisah, ada yang bertutur, ada yang di Sanggau apa namanya? Bertutur juga ya, sama ya. Itu kearifan lokal yang perlu kita lestarikan. Itu juga bisa memancing minat baca sesuai dengan bacaan yang sesuai dengan fasenya dan menyenangkan. Nah, di Gembira Dong ini itu latar belakang mengapa kami mengambil pembelajaran program Gembira Dong, gerakan Mari Budayakan Literasi Dongeng. Ada beberapa aksi yang kami lakukan agar program ini bisa berjalan dengan baik. Kami memiliki nilai, menjunjung tinggi nilai keteladanan. Seperti yang disampaikan oleh KHD, Ingaso Sumpurodo, di depan harus menjadi teladan. Jadi saya memulai dulu bagaimana mendongeng. Saya harus mempraktikkan cara mendongeng. Saya harus menunjukkan kepada guru, murid, orang tua, warga sekolah bagaimana cara mendongeng. Begitu juga guru menjadi teladan bagi warga sekolah yang lain. Bahkan sampai orang tua pun menjadi teladan. Jadi yang pertama kami lakukan itu kami ikut pelatihan. Jadi sesama guru dulu ikut pelatihan, baik itu pelatihan secara mandiri maupun pelatihan di Konggel sekolah dan pelatihan di Konggel di kecamatan. Kami juga mengundang narasumber yang ahli di bidang mendongeng. Kami berlatih, kami melakukan simulasi. Setelah kami memahami bagaimana cara mendongeng, kami langsung mempraktekkan ke murid. Jadi menunjukkan seperti inilah cara mendongeng, seperti inilah memilih bacaan yang bermutu. Nah, setelah kami sudah mempraktekkan, kami ngajak murid lagi. Nah, jadi mengajak murid untuk memilih bacaan yang mereka sukai sesuai dengan jenjangnya. Selanjutnya murid berlatih di kelompoknya
dan murid diminta untuk mendongeng. Itu murid bukan hanya kepada murid, kami juga mengajak orang tua, mencoba untuk mengajak orang tua supaya budaya mendongeng ini bukan hanya di sekolah, tapi bisa diterapkan juga di rumah. Karena kita akui di rumah anak itu memang harus kontrol. Ada beberapa anak kemana main HP. Nah, jadi kita mau supaya budaya mendongeng bercerita tutur ini bisa hidup lagi, walaupun di sekolah juga kita hidupkan, di rumah juga kita hidupkan. Nah, dari itu ada beberapa yang menjadi pendukung kami dalam melaksanakan program tersebut. Yang pertama, kami memiliki aset di sekolah, memiliki perpustakaan, ada juga bahan bacaannya. Aset-aset yang kami miliki, ada pojok baca yang dibuat oleh kawan-kawan guru. Karena kebetulan kami punya gerakan sekolah dan kelas menyenangkan. Nah, di situ ada pojok baca, ada sudut baca yang bisa digunakan untuk tempat membaca. Kami juga ada komunitas kampung dongeng. Nah, kebetulan yang komunitas kampung dongeng di Kalbar ini kan ketuanya dari Singkawang, kayak Garo. Saya lihat kan kalau di Pontianak khususnya, ya itu aset yang bisa kami. KIG itu sebenarnya mahasiswa saya. Dulu dia kuliah PG PAUD. Nah, tapi sekarang saya belajar dengan dia. Jadi saya coba belajar dengan dia. Kami juga ada dinas perpustakaan. Kebetulan dinas perpustakaan kami juga bangunannya baru, lengkap dan suasana yang menyenangkan. Kami juga ada bahasa. Kebetulan saya berkomunikasi dengan balai bahasa untuk bahan bacaan dan bimtek. Kami juga memiliki tokoh masyarakat yang pandai bertutur. Nah, kemarin yang lomba MABN itu, nah, kebetulan tokoh masyarakat itu dekat di sekolah kami dan cucunya juga sekolah di sekolah kami. Jadi itu yang bisa kami minta untuk mengajari kami bagaimana cara bertutur. Dan ya, itu pendukung-pendukung sehingga program ini bisa berjalan secara serentak dan bisa optimal dengan memanfaatkan aset itu. Masih ada waktu Mbak? 3 menit atau 3 menit lagi? Ya, untuk hasil yang kami dapatkan, yang pertama kami memiliki pengetahuan dan keterampilan bagaimana mendongeng. Kalau tidak ada gerakan ini, mungkin mendongeng seperti biasa. Tapi karena adanya gerakan ini, program ini, kami berusaha untuk mengetahui bagaimana memilih buku bacaan yang sesuai pasiennya. Nah, karena adanya program inilah kami tahu ternyata ada pasien yang fase A, fase B1, B2, C, begitu. Jadi yang sesuai. Oh, pantaslah anak tidak suka dengan pembacaan. Karena anak kelas 1 udah 1 kalimat 7-8 kata ya. Seharusnya anak kelas 1 itu 1 kalimat paling maksimal 5 kata. Nah, dari situlah kami memiliki pengetahuan. Oh, ternyata teknik mendongeng bagaimana, bahan bacaannya seperti apa. Jadi keterampilan dan pengetahuan kami terkait mendongeng juga ada. Pembelajaran juga kami rasa menyenangkan. Nah, karena untuk praktek mendongeng bisa di luar kelas ataupun di dalam kelas atau di sela-sela pembelajaran. Ketika anak-anak sudah bosan, guru bisa langsung selingan dengan cara mendongeng. Begitu juga kolaborasi. Dengan adanya program ini, kami bisa berkolaborasi dengan pihak manapun. Dengan dinas perpustakaan tadi, dengan kampung dongeng, dengan balai bahasa, dan yang terutama dengan orang tua. Nah, dengan adanya kegiatan mendongeng ini, bisa orang tua bisa kami ajak untuk sama-sama berkolaborasi. Dan untuk rapat pendidikan, alhamdulillah untuk literasinya ada peningkatan. Kalau biasa kuning, tadi kuning, 2 tahun ini masuk kategori hijau untuk rapat pendidikan. Namun untuk rapat pendidikan itu kan jangka panjang, karena tidak semudah itu kita mengubah itu ya untuk rapat pendidikan saya rasa. Tapi yang terlihat sekarang itu keberanian anak, keberanian bukan hanya anak, gurunya pun berani. Awal mula hanya 1 guru yang berani untuk mendongeng di depan publik. Nah, kalau sekarang udah ada 7 guru yang sudah berani. Nah, masih ada 5 guru yang memang perlu dibiasakan untuk bisa tampil dan bagaimana cara mendongeng yang baik dan benar. Jadi saya rasa pengetahuan, keterampilan, pembelajaran bisa menyenangkan, kolaborasi bisa terjalin, dan minat baca bisa kita bangkitkan.
Jadi untuk proses minat baca itu kan memang panjang ya Bapak Ibu ya. Saya rasa nggak mungkin dalam 1 bulan 2 bulan untuk meningkatkan minat baca. Kami yakin dengan program ini kalau secara konsisten kita laksanakan, insya Allah anak akan semakin lama akan terbiasa dan minat bacanya bisa terbangun. Saya rasa Bapak Ibu juga bisa merasakan seperti itu ya. Saya rasa Sekarang cukup nih, pas waktunya. Baik, begitulah paparan Pak Arno.